Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saat ini kita akan belajar dari Sabda Sadik. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh dibangunkan dari tidur kami mau belajar pagi ini Tuhan dari Sabda Sadik. Kiranya Tuhan tolong kami dan mengurapi setiap kami dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi ini kita akan belajar dari Sabda Sadik. Kita akan belajar dari firman Tuhan yang bertema pada pagi ini adalah nubuat penangkapan Yesus. Terambil dari Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Dari teks ini kita akan belajar dari Sabda Sadik pada hari ini bahwa nubuat penggenapan Yesus. Nubuat dalam perjanjian lama yang seringkali dipahami oleh umat Kristen memakai sebagai gambaran bahwa penderitaan Mesias yang dalam iman Kristen dikenakan pada Yesus Kristus. Nah, pada pagi ini bahwa nubuat ini kita pelajari bahwa ini adalah digenapi ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Kalau kita baca di Alkitab dari Matius 26 ayat 47 sampai 56, Markus 14 ayat 43 sampai 50, Lukas 22 47 sampai 53, Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Mereka ini adalah orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut dan itu digenapi dan itu terjadi, nubuat itu terjadi persis seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Nah, di dalam nubuat ini dalam kejadian itu Yesus tidak melawan, Yesus tidak membela diri, Yesus juga bersedia menyerahkan dirinya, persis seperti anak domba yang digiring kepada pembantaian. Bapak Ibu perlu kita perhatikan ketika Yesus di hadapan Mahkamah Agung, di Mahkamah Agama, di situ dia juga memberikan satu di dalam hidupnya itu bahwa dia itu tetapi Yesus tetap diam. Dia dipukul, dia dicaci maki, dia tetap diam. Di dalam Matius 26 ayat 63, tetapi Yesus tetap diam. Nah, Yesus tidak membela diri. Petrus juga menyangkal bahwa dia 3 kali. Nah, itu ada di mana bukti-bukti di mana Petrus juga menyangkal dia 3 kali sebelum ayam berkokok katanya. Dan juga Yudas itu adalah seorang yang mengkhianat, dia menjual Yesus. Nah, bermula dari Yudas mengkhianat, dia juga mencium Yesus dan menandakan bahwa itu yang harus ditangkap, itu yang harus diambil pada saat itu juga ya terjadi. Dan itu terjadi bahwa di nubuatan itu digenapi dan terjadi bahwa Yesus akan ditangkap dan disalib. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bahwa beberapa dalam minggu ini kita merayakan pada waktu Jumat Agung kita sudah menyaksikan, mungkin Bapak Ibu yang sudah menonton filmnya, bahwa waktu Yesus ditangkap dan begitu jelas di situ diperjelas bahwa itu terjadi. Nah, nubuatan itu terjadi di kitab Yesaya ini, Yesaya 53 itu nubuat sebagai salah satu nubuat bahwa Yesus akan ditangkap dan dia akan disalib dan dia juga akan mengalami dia akan ditangkap dan disiksa dan disalib di kayu salib
disalib dan dia juga akan bangkit di hari yang ketiga, di mana itu kita merayakan Paskah, kita merayakan kemenangan bahwa Yesus telah bangkit, yang membuktikan bahwa kubur kosong, membuktikan bahwa Yesus bangkit, memberikan kemenangan bagi kita. Jadi rahasia dari nubuat Yesaya tentang penangkapan Yesus sangat penting buat kita pahami, bahwa Yesaya 53 ini, yang ayat yang ke-7 ini salah satu bagian di mana kita sebagai umat Kristen harus memahami bahwa yang telah ini harus kita pahami sebagai orang Kristen, bahwa sebagai sebuah nubuatan yang terjadi bahwa Mesias akan menderita dan mati demi orang lain. Dia mati demi dosa-dosa kita. Dia mati di kayu salib dengan kasihnya yang besar bagi kita, untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menebus dosa kita. Kita boleh melihat bahwa dia seorang hamba yang rela menderita dan mau diam dan mau menyerahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, segala nubuatan itu memang terjadi, bahwa untuk itu ini adalah satu nubuat bagi kita sebagai orang Kristen, orang percaya, untuk mengerti bahwa penangkapan Yesus itu memang terjadi, bahwa dia akan ditangkap, tapi dari sisi kehidupannya dia seorang yang tidak mau membela diri, tidak melawan, dia sabar, dia taat, dia juga melakukan apa yang menjadi dia menunjukkan sebagai sifat-sifatnya. Dia maha baik, maha kasih, maha kuasa, dan juga dia sabar, dan dia merendahkan diri, dia juga melayani, dia juga sebagai hamba, dia seorang pemimpin yang layak dipuji, yang layak kita teladani. Mari Bapak Ibu, tetaplah kita mengerti apa yang menjadi nubuatan dalam Yesaya pasal 53 ini, yang ke-7, bahwa dia dianiaya, dia ditangkap, dan dia juga tidak pernah membela dirinya, dan dia sangat-sangat patut untuk kita teladani. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mari kita tetap belajar meneladani bahwa dari sisi kehidupan Tuhan Yesus, dia seorang yang tidak pernah balas dendam, dia orang yang penuh kasih, dia yang penuh kuasa, dan dia juga yang setia, dan dia juga mengasihi kita yang dengan tanpa balas jasa, tanpa balas kasih. Dia melakukan kasih yang luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita tetap terus setia kepada Tuhan, kita meneladani kehidupannya. Dia adalah seorang hamba yang mau menderita untuk menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Terpujilah nama Tuhan, kiranya kebenaran ini menjadi peringatan bagi kita bahwa Yesus adalah Allah yang luar biasa, yang patut kita teladani. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat teladan yang Kau beri bagi kami ketika Engkau ditangkap, disalibkan, bahkan dianiaya, dibawa kepada pembantaian ya Tuhan, seperti domba yang digiring kepada pembantaian. Untuk itu Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami mau Tuhan meneladani daripada karakter Tuhan yang penuh kasih dan tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Engkau menolong kami Tuhan, supaya kami dapat meneladani Engkau yang tidak pernah balas dendam, yang tidak pernah membuka mulutnya untuk menjawab, untuk membantah, dan tidak pernah membela diri. Tetapi Engkau Tuhan Allah yang maha kasih, memberikan kasih-Mu bagi kami. Engkau rela disalib, dianiaya demi menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berkemenangan karena Engkau sudah bangkit dari kubur. Engkau sudah bangkit menjadi pemenang bagi kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat nubuatan yang Kau beri bagi kami, digenapi dengan firman. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.